Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 3. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Nah, lalu ada pertanyaan, apa yang terjadi pada Edo? Dari bacaan di atas, yang terjadi pada Edo adalah ia terjatuh saat bermain sepak bola di lapangan. Apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Lani menolong mengobati kaki Edo. Apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Jelaskan jawabanmu. Salah satu sikap kepahlawanan adalah dengan menolong orang lain yang sedang mengalami musibah. Jadi, sikap Lani adalah sikap yang sudah mencerminkan sikap kepahlawanan karena Lani sudah menolong Edo. Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Bagaimana ciri-ciri luka memar? Nah, ini loh teman-teman gambar atau foto luka memar. Ciri-cirinya, jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah, sehingga darah dari cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya. Memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Bila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut hematoma. Nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Nah, gambar memar seperti ini ya teman-teman. Saya juga pernah merasakan luka memar. Warnanya hitam kebiru-biruan. Ketika dipegang atau kita tekan gitu ya teman-teman, itu rasanya sakit banget. Kalian pernah nggak merasakan memar? Apakah kamu pernah mengalami luka memar? Apa yang kamu lihat di luka? Apa yang kamu rasakan? Nah, kalian tulis, yang kalian rasakan, yang kalian lihat itu seperti apa ya? Kalau saya pernah mengalami luka memar. Saya lihat luka memar itu kebiru-biruan dan sedikit hitam gitu ya teman-teman. Rasanya sakit dan perih. Itu yang saya rasakan. Kalau yang kalian rasakan gimana? Sekarang dengan temanmu lakukan praktek pengobatan luka memar dengan mengikuti tahapan berikut. Tahapan mengobati luka memar. Yang pertama, kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka. Kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar.
sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Nah, ini bisa kalian lakukan ketika kalian ada luka memar, kalian praktekkan ya teman-teman, dan rasakan hasilnya. Sekarang ceritakan pengalamanmu melakukan pengobatan luka memar dalam bentuk tulisan. Hal-hal yang harus kamu tulis adalah ciri-ciri luka memar, cara pengobatan, dan nilai-nilai yang dikembangkan. Membantu teman yang terluka adalah cerminan sikap kepahlawanan. Silahkan kalian tulis pada buku tugas kalian ya teman-teman. Ciri-ciri luka memar, cara pengobatan, dan nilai yang dikembangkan. Nah, kalian tulis. Berdasarkan bacaan tentang Raja Balaputradewa pada halaman selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Nah, kita disuruh menjawab pertanyaan ini berdasarkan cerita atau bacaan tentang Raja Balaputradewa. Nah, di sini saya akan menampilkan ceritanya terlebih dahulu. Ini ceritanya. Mari kita baca bersama-sama. Balaputradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Wow, keren! Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Itulah sedikit cerita tentang Raja Balaputradewa di Kerajaan Sriwijaya. Mari kita jawab pertanyaan ini. Apa yang dilakukan oleh Raja Putradewa? Yang dilakukan pertama, menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terkuat. Maritim itu kawasan laut yang luas ya teman-teman. Raja Balaputradewa juga memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya dan mendirikan biara di Naloda, pusat agama Buddha di India. Biara adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal para biarawan dan biarawati. Nah, nantinya kita akan mempelajari lebih luas tentang ini ya. Ini hanya sekilas saja teman-teman ya. Dari sebuah perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Balaputradewa dikatakan sebagai pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Menurut saya setuju ketika Raja Balaputradewa dikatakan sebagai pahlawan. Karena dengan gagahnya Raja Balaputradewa mementingkan kepentingan masyarakat untuk memajukan kerajaannya ya, dan dia gagah berani. Lalu tuliskan kembali bacaan tentang Raja Balaputradewa dengan menggunakan kalimatmu sendiri di selembar kertas. Nah, ini tugas latihan 1. Coba kalian tulis tentang Raja Balaputradewa dengan kalimat kalian sendiri. Tidak harus sama persis dengan bacaan ya teman-teman.
Kalian cukup ambil beberapa hal yang penting dan kalian tulis gitu aja ya. Pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dengan pembelajaran. Misalnya, ketika melakukan percobaan, kamu sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya. Masih ingatkah kamu tentang sifat-sifat cahaya? Sampaikan lagi sifat-sifat cahaya tersebut kepada teman di sebelahmu. Kita kemarin sudah sempat mempelajari 4 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus, lalu cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Kita kemarin juga sempat melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya tersebut ya teman-teman. Kamu akan belajar lebih lanjut tentang cahaya. Baca teks berikut dengan seksama. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Kak, saya kok masih bingung? Tenang saja, ini hanya pembukaan, ini hanya sekilas. Nantinya kita akan mempelajari lebih dalam ya. Ternyata cahaya memiliki peran penting dalam proses penglihatan ya teman-teman. Nah, sekarang membuat cakram warna. Kamu bisa membuktikan bahwa cahaya putih matahari terdiri atas 7 warna dengan membuat cakram warna. Potonglah kertas membentuk lingkaran. Warnai kertas sesuai 7 warna pelangi. Putarlah kertas tersebut dengan kecepatan tinggi. Perhatikan warna yang tampak saat kertas berputar kencang. Cobalah beberapa variasi besar juring lingkaran pada setiap warna. Amati hasilnya, variasi manakah yang menghasilkan warna putih paling jelas? Nah, kalian silahkan membuat cakram warna. Nah, lalu setelah kalian membuat, kalian tulis laporannya ya teman-teman. Nama percobaannya, percobaan cakram warna. Tujuan percobaan untuk membuktikan bahwa cahaya matahari terdiri atas 7 warna. Lalu alat-alatnya, pensil kertas putih berukuran lingkaran dan pensil warna. Langkah-langkahnya, buatlah lingkaran pada kertas karton putih dengan jari-jari 10 cm. Bagilah lingkaran tersebut dengan 7 bagian yang sama besar. Warnailah masing-masing bagian sesuai warna spektrum cahaya secara berurutan dengan menggunakan pensil warna. Guntinglah lingkaran tersebut. Masukkan benang kasur melewati 2 lubang tersebut. Coba putarkan cakram warna tersebut dengan cara menarik dan mengundurkan tali. Amati warna cakram ketika sedang berputar. Nah, silahkan kalian melakukan percobaan. Nah, untuk kesimpulan itu tugas kalian. Kalian silahkan membuat kesimpulan dari kegiatan percobaan ini ya. Ketika kalian merasa bingung, kalian bisa tulis di komentar atau tanyakan langsung pada guru kalian. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, memahami jenis cedera dan cara penanggulangannya secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memar tadi ya teman-teman.
Lalu menceritakan kembali teks dengan bahasa sendiri, dan yang terakhir menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.